Oke guys, balik lagi dengan Gogon Franco YT di sini ya. Ini market lagi libur di hari Sabtu. Nah, di sini kita ingin menjelaskan bagaimana sih caranya bikin support dan resisten ya. Oke, kadang kalau misalkan ngelihat, wah ini support resisten gimana sih caranya gitu kan. Nah, sebenarnya untuk bikin support dan resisten itu gampang banget. Ini kebetulan saya pakai MetaTrader 5 ya. Nah, caranya adalah tinggal rubah dari candlestick menjadi cat garis kayak gini. Nah, kayak gini ya. Dia kalau jadi cat garis gini, dia akan menjadi support dan resisten. Gimana sih caranya? Support resisten itu adalah titik tertinggi ya, kayak pantulan lah gitu. Nah, misalkan kita ambil garis satu di sini, ini kita lihat di sini ada nih. Ini kebetulan saya pakai time frame daily ya, daily. Nah ini adalah menjadi supportnya nih, resistennya nih. Nah, supportnya di mana? Yang mantul seperti ini menjadi resistennya. Nah, seperti ini gitu. Terus gimana lagi? Oh, terus aja garisin aja dulu. Karena dengan membuat support dan resisten seperti ini, kita bisa memetakan pergerakan dari market selanjutnya, karena dia pasti akan, market itu akan bergerak ke arah support atau ke arah resisten gitu, terdekat ya. Nah, ini kita ada gambar di sini, dia mantul dulu ke bawah sebelum lagi dia turun ya, dia melakukan pantulan. Nah, ini menjadi supportnya ya gitu. Atau kalau mau ngambil yang di sininya supportnya, boleh nggak masalah, karena dia di sini ada resisten yang menjadi support ya. Di sini ada resisten, mantul, dia naik lagi ke atas. Oke, nah ini gimana nih? Justru yang banyak dipantulkan itu adalah yang terkuat. Nah, misalkan kayak ini ada 2 kali pantulan, kita tebelin. Caranya ya seperti itu ya. Nah, kita jadiin 4 pixel dan dia akan jadi support atau nanti jadi resisten ya. Untuk sementara dia jadi support ya. Nah, ini dia mantul dan di sini ada lagi nih yang support di resisten. Nah, di sini dia jadi resisten, di sini dia jadi support ya gitu. Kurang ketinggian bang, ya boleh, ketinggian juga boleh. Nah dia tuh, jadi dia tidak bisa dipantul ya. Nah, kalau yang begini bagaimana bang? Nah, yang ini nggak usah, karena dia hanya bergerak menuju ke atas gitu ya. Itu. Nah, ini menjadi support terkuat juga nih di sini nih. Angka 1949, angka yang sedang berjalan ya. Di sini ini dia tidak bisa dibilang yang ini ya, ini enggak, ini ya. Itu untuk di time frame kecil mungkin akan terjadi support ataupun resisten, karena kita pakai yang daily ini supaya menjadi lebih kuat. Nah, di sini ada pantulan ya yang sama terjadi. Nah, maka ini akan menjadi titik balik, kita bilang ini titik buat uji koreksi ya. Tuh. Nah, 1903. Dan ini di sini kita lihat emas ada pantulan ya seperti ini. Nah, dia mantul, dia turun ke bawah. Oke. Nah, ini di 1949 dan 1922. Nah, oke, kita langsung lanjut ke sebelahnya. Nah, ternyata di sebelah juga sama, sudah ada
Tuh, nah di sini Bang, di mana nih kalau untuk yang ini supportnya? Nah, ini loh, Mas Bro. Dia di sini ada supportnya ya, yang sekarang menjadi resisten di sininya ya. Jadi support become jadi resisten. Begitu. Jadi ya, aduh, di 1981 di situ ya. Jadi memang kita tebalin lagi jadi 4. Nah, kalau sudah terpeta seperti ini enak kita ngejalaninnya, bro. Kita nggak perlu ragu-ragu. Nah, menurut analisa teknikal, karena di sini 1949 sudah terjebol, ya kemungkinan dia akan bergerak menurut dari daily dia akan bergerak ke arah 1953 kalau dari situ ya. Cuman mungkin untuk pergerakannya kita geser lagi, bisa digeser lagi. Jadi untuk mungkin pergerakannya dia akan seperti ini, dia akan nanti mantul dari sini ya kan, terus dia mantul lagi, terus dia bergerak lagi di sini gitu. Jadi kayak kalau kita gambar di sini dia kan jadi dia, ntar kita gedein dulu ya. Aduh, nggak bisa digedein juga ya, digedein malah jadi susah ya. Jadi dia akan bergerak ke atas, habis itu dia bergerak ke bawah, habis itu dia bergerak lagi ke sini, baru dia menuju ke bawah lagi. Harusnya rule-nya seperti itu. Jadi 1853 target. Untuk selanjutnya adalah 1853. Apakah itu benar atau tidak kita nggak tahu ya. Market hanya bisa diprediksi, bukan ditentukan. Bisa jadi ini adalah fake breakout ya, dimana nanti harga akan kembali lagi ke atas. Nah, ini akan menguji retest resisten yang di 1981. Bila tertembus maka dia akan meneruskan perjalanan menuju 2100 gitu. Jadi ya untuk emas ini memang masih abu-abu ya kalau dibilang ya. Walaupun di sini dia sudah nembus ya. Di sini dia sudah nembus. Tetapi ingat di sini ada fake breakout ya. Artinya kalau kita gambar dengan yang kecil saja, ini garis tipis ya, garis tipis, kita kasih gambar garis tipis, ini adalah false breakout ya. Di sini ada false breakout di 1939 gitu. Nah, kalau kita rubah ke ini ekornya berapa sih gitu kan. Nah, ternyata 1939 ekornya di 1934. Nah, ini adalah false breakout-nya. Di sini ada false breakout. Jadi hati-hati, untuk emas belum tentu lanjut ke bawah karena dia masih ada false breakout. Jadi kalau memang 1934 ini benar-benar ketembus dengan satu body candle, artinya dia ketembus dengan satu body candle yang warna merah ya. Ntar kita kasih merah dulu warnanya merah. Warnanya merah dulu, sorry. Warnanya merah. Nah, ini satu body candle yang full ke bawah ini. Nah, dia gini atau dia mau begini gitu ya. Baru ini sudah menjadi konfirmasi bahwa tren turun tetap berlanjut menuju 1853 gitu ya. Walaupun di sini dia sudah break, tapi bisa jadi ini adalah false breakout atau breakout ini, karena di sini kita lihat historicalnya dia ada false breakout ya. Hati-hati untuk yang pasang sell, tetap tunggu konfirmasi selanjutnya, karena memang bisa dibilang kalau lihat pergerakan dari sini dia naik, dia turun, nembus sini, dia pikir harga bakal turun. Banyak yang terjebak di sini. Taunya dia naik, dia melakukan retest berkali-kali sambil melakukan kenaikan. Nah, ini pun bisa terjadi ya, bisa terjadi pada emas, dia bisa kembali ke level 1981 gitu. Walaupun cenderung kalau kita lihat dari weekly
Kalau kita lihat dari weekly ini memang dia juga belum full body ya. Dia bodinya sudah keluar di sini, tapi masih sedikit berbeda dengan yang false breakout. False breakout dia cuman ekornya saja gitu. Dan ini memang sudah menjadi 60% konfirmasi bahwa tren akan turun. Selanjutnya dia akan menuju ke bawah gitu ya. Ini akan menuju ke bawah menuju 1903 itu, atau dia akan bikin candle panjang di minggu berikutnya sampai 1853. Kita nggak akan tahu karena di sini ada non farm payroll. Jadi minggu depan itu ada non farm payroll di tanggal 2, dan itu wajib diwaspadai. Bila non farm payroll itu efeknya negatif, maka harga akan balik. Ini adalah pergerakannya ya, pergerakan dari candle to candle, dan dia di minggu ini belum pernah ada. Di tiga minggu sebelumnya dia belum ada koreksi ya, dia melanjutkan benar-benar penurunan. Dan jika minggu terakhir ini di bulan Mei dia terkonfirmasi ya, dan didukung dengan data dari non farm payroll yang hasilnya memberikan efek positif bagi dolar, maka emas akan turun sampai ke 1853 gitu ya guys ya. Nah, terkadang saya melihat dari trade ya untuk gosip-gosip berita. Fungsinya buat apa sih? Ya buat namanya untuk teknikal itu harus didukung oleh support gitu. Jadi tetap kita tidak ini ya, karena di sini ada bilang indikator growth positif buat dolar. Kalau kita lihat pergerakannya, nah ini kalau dia turunnya kecil, dolar pakai tetap naik. Tapi kalau dia naiknya gede, nah ini dolar tetap naik. Jadi kalaupun dolar mau turun, dia harus turun dari angka yang ini, di bawah 200. Jadi dia harus ada di bawah level 200. Nah, itu 200k ya kalau misalkan dilihat ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat grafiknya, dia belum pernah ada di bawah angka 200. Nah, kalaupun dia cuma menyentuh angka 199, itu masih positif buat dolar. Nah, apabila dia menyentuh angka minus 140, nah ini baru tren turun berhenti dan mengganti tren naik. Itu mulai analisa fundamental. Ya, jadi hanya perkiraan aja ya. Jadi jangan dijadiin acuan data. Namanya kita bikin analisa ya, berbeda-beda. Setiap orang punya analisa pasti berbeda-beda. Dan inilah analisa saya yang saya pakai seperti itu. Oke guys, gitu aja dari Gogon Prangko. Salam trading for living. See you.